Salam anomali. Game penunda skripsi, karena bikin lebih sibuk mikirin informasi daripada skripsi. Game penunggu rental komputer yang dimainkan operatornya saat sedang gabut. Game kok tulisan doang, kata para buzzer grafis. Game bercita rasa narkoboy, karena nyandu banget. Game pemecah belah hubungan dengan pacar, karena bikin lupa telepon dan balas SMS. Game perusak pertemanan, bagi yang main di komputer kawan tapi nggak pulang-pulang. Oke, itulah beberapa julukan untuk game yang paling anomali dalam sejarah industri video game sepak bola. Dimana ketika game-game sepak bola umumnya mengejar kualitas grafis pertandingan serealistis mungkin, game Cikal Bakal Football Manager ini justru tampil luar biasa sederhana. Cuma bermodalkan visual teks dan angka doang, tapi berhasil mendominasi genre game manajerial sepak bola tanpa ada lawan yang berarti. Ini adalah sebuah hal yang sudah coba digoyang oleh EA Sport dengan beberapa judul game manajerialnya yang punya kualitas presentasi superior sekelas game FIFA reguler, tapi selalu gagal di pasaran. Gagal money. Hah? Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Kari. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game Championship Manager musim 2001-2002. Seri terbaik dari game Championship Manager sebelum nantinya berganti judul menjadi Football Manager pada edisi 2005. Meski sebenarnya saya sudah cukup lama mengetahui eksistensi game Championship Manager karena sudah membaca beberapa ulasannya pada majalah High Soccer dan juga Chip, tapi baru pada Championship Manager 2001-2002 lah saya pertama kali memainkan game ini. Karena pada waktu itu, pada tahun 2002, saya baru diberi seperangkat PC Pentium 2 Second untuk bermain game, untuk belajar komputer. Ya, bener, untuk belajar, percayalah. Oke, rangkuman singkat dulu. Game Championship Manager adalah cikal bakal dari game Football Manager, di mana SEA Games pengembangnya terpaksa melepas brand Championship Manager saat ada konflik dengan Eidos, sang penerbit sekaligus pemilik brand Championship Manager, sejak Eidos masih bernama Domark di awal 90-an. Kemudian setelah bercerai dengan Eidos, SEA Games akhirnya memutuskan bekerjasama dengan Sega dan merilis game Football Manager pada tahun 2004 dengan seri Football Manager 2005 sebagai judul untuk seri pertamanya. Meskipun brand Football Manager ini juga dimiliki oleh Sega, bukan oleh SEA Games. Dan BTW, konflik antara Eidos dan SEA Games ini cukup rumit dan penuh intrik. Subscribe sekarang. Oke, kembali ke Championship Manager 2001-2002. Game buatan SEA Games ini dirilis pada bulan Oktober tahun 2001 di PC, di mana pada edisi ini terdapat sekitar 100 liga dari 27 negara, mulai dari liga-liga top Eropa sampai beberapa liga lain di dunia. Pada seri ini, aturan transfernya pun sudah diperbarui dengan aturan transfer terbaru kala itu sebagai tidak lanjut adanya kasus Bosman. Maksudnya Jean-Marc Bosman, seorang pesepak bola profesional dari Belgia, dan bukan sosok Bosman yang itulah, kalian tahu sendiri. Game Championship Manager 2001-2002 memakai game engine CM3 yang pertama kali digunakan pada game Championship Manager 3 yang dirilis pada tahun 1999. Dan pada akhirnya, Eidos memutuskan merilis game Championship Manager 2001-2002 ini sebagai game gratis pada tahun 2008. Karena fungsinya waktu itu untuk promosi game Championship Manager versi Beautiful Game Studios. Keputusan ini adalah sebuah hal yang membuat seri ini masih terus hidup sampai sekarang, berkat komunitas yang juga masih sangat aktif merawatnya dengan update database maupun update teknis. Jika kamu tertarik, saus sedotannya saya taruh di deskripsi video. Dan dapat dikatakan, status game Championship Manager 2001-2002 ini setara dengan game Skyrim, Richard Bones Rally maupun PES 2021 yang menjadi game tua yang menolak untuk mati dan terus hidup berkat komunitasnya. Secara gameplay, game Championship Manager 2001-2002 sangat sukses memberikan sensasi bermain sebagai manajer sepak bola profesional dengan amat detail dan hidup. Tentu saja untuk standar game serupa di masa itu. Hal ini terjadi selain berkat kedalaman gameplay, manajerial dan strateginya, ada juga unsur ketidakpastian yang sangat adil, yang mana hal ini menjadikannya sangat adiktif. Ada juga momen berburu pemain bagus yang sesuai dengan budget klub yang juga sangat adiktif. Dan terutama berburu para hidden game atau para wonderkid, termasuk para pemain Kirehuri. Tapi sangat hebat.
Dan ini adalah sebuah hal yang membuat banyak pemain gamenya rela berjam-jam bolak-balik mantengin hasil search dan atribut setiap pemain yang ditemukan. Misalnya Maxim Sigalko, Cherno Samba, Taribo West, Sulamokoko, Tomedaira, dan lain sebagainya yang menjadi sederet pemain Kirihuri legendaris bagi para pemain Championship Manager 2001-2002. Statusnya mirip lah dengan status Castolo, Minanda, SP Mas, dan kawan-kawan pada seri game Winning Eleven atau PES, yaitu sangat legendaris. Menariknya, ada sebuah preset formasi yang amat sangat superior yang bahkan saat digunakan pada tim Kirihuri macam Chievo Verona, kita bisa mengobrak-abrik dominasi tim-tim mapan di Liga Italia Serie A. Dan pada review kali ini, saya bermain menggunakan tim Kirihuri Pro Vercelli dari seri C2 Liga Italia. Dan hasilnya, dalam satu musim saya bisa mendapatkan promosi ke seri C1 dengan hasil pertandingan yang sangat dominan. Itu pun dengan para pemain beratribut Kirihuri, bahkan jika menggunakan standar untuk para pemain di level tim seri C2 sekalipun. Kemudian di musim pertama di seri C1, saya bisa mendapatkan playoff promosi meskipun gagal promosi, dan akhirnya di musim kedua di seri C1, saya bisa menjadi sebuah tim yang sangat dominan. Itu pun masih dengan para pemain Kirihuri. Preset formasi legendaris yang tersebar melalui internet tersebut bernama Danako Tactics, atau bernama lain Nakano Tactics, atau juga Nanako Tactics. Entah mana nama yang benar, tapi pada intinya performa tim kita akan meningkat luar biasa pesat. Meskipun memang butuh beberapa pertandingan untuk bisa membuat mereka memahami dan menjalankan taktik ini dengan lebih baik lagi. Meskipun tentu saja dengan formasi ini belum tentu kita bisa mengalahkan tim yang berbeda jauh kualitasnya. Seperti yang saya rasakan saat berjumpa dengan para tim dari seri B, apalagi seri A. Soal presentasi, sepertinya nggak perlu saya bahas. Karena secara tampilan emang amat sangat burik, karena cuma menampilkan tulisan, angka, dan foto doang. Dimana pada foto-foto pada background pun itu ya cuma gitu-gitu aja. Cuma menampilkan supporter dan kayaknya tim Tarkam yang sedang latihan main sepak bola. Hal ini diperparah dengan audio yang cuma terdengar teriakan supporter saat pertandingan berjalan. Maka, memainkan musik di Winamp atau menyalakan radio jelas menjadi solusi yang jauh lebih baik dan lebih masuk akal. Dengan satu-satunya fitur paling menarik secara visual pada game Championship Manager 2001-2002 adalah adanya fungsi untuk mengubah warna menu pada user interface-nya dan juga menambah atau mengganti foto pada latar belakang gamenya. Sudah, itu saja. Beteloy. Nah, sekarang coba bayangkan, gimana EA nggak emosi merasakan game-game manajerial sepak bola miliknya yang mahal dan bervisual menawan dikalahkan oleh game bervisual burik macam ini. Tapi tetap aja, keindahan presentasi ala EA Sport tersebut tak berdaya melawan kualitas grafis burik Kirihuri ala SEA Games. Berkat gameplaynya yang jauh lebih superior. Oke, jangan salah, meskipun game Championship Manager tidak memiliki cerita khusus, tapi disinilah letak kelebihan utamanya. Hal ini karena setiap kali bermain, kita akan membangun cerita kita sendiri, kisah kita sendiri, legenda kita sendiri, sehingga sentuhan personal semacam ini sukses memberikan bonding yang luar biasa kuat pada banyak pemain game Championship Manager. Dan ya sudah, itu saja pembahasan soal aspek cerita pada game ini. Secara keseluruhan, game Championship Manager 2001-2002 menjadi perkenalan yang amat sangat berkesan kepada game manajerial sepak bola bagi saya pribadi. Dan saya memberi nilai S atau super sophisticated untuk game Championship Manager 2001-2002 ini. Meskipun memang kualitas presentasinya amat sangat burik mutlak, no debat, dan tak ada lagi penyangkalan yang bisa dilakukan akan hal ini. Adakah di sini yang dulu pernah memainkan game Championship Manager 2001-2002 dan coba jujur, berapa banyak tugas sekolah atau pekerjaan yang jadi molor hanya gara-gara main game laknat ini? Atau apakah ada yang dulu sampai mengalami kabel power PC-nya disita oleh bapaknya? Oke, ceritakan di komentar, nggak usah malu, nggak usah segan.